Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah hafizakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan surah At-Tariq. Kita sudah bacakan ayat yang pertama, was-sama'i wat-tariq. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, kemudian dengan At-Tariq yang sudah kita sampaikan, yaitu bintang yang muncul di malam hari atau segala sesuatu yang muncul di malam hari, tetapi lebih spesifik lagi yaitu bintang dengan ciri-ciri khususnya. Sebagaimana sudah kita sebutkan, Tariq artinya atau berasal dari kata toroko yang ada akar kata dari kata mitraqah yang artinya adalah palu. Mengapa bintang ini menggunakan nama yang ada kesamaan asal dari kata palu? Karena ternyata bintang ini mengeluarkan bunyi mengeluarkan bunyi teratur yang seperti orang menggunakan palu. Maka dia disebut Tariq karena ada bunyi teratur yang dia keluarkan atau dia pancarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pengertian At-Tariq ini di ayat selanjutnya, wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu wahai Muhammad apa itu At-Tariq? Maka Allah menjelaskannya. Sebagaimana sudah kita sampaikan di ayat-ayat sebelumnya, kalau di Al-Quran ada kata wa ma adraka, maka Allah akan memberikan penjelasan. Jadi di setiap ayat yang ada wa ma adraka, maka ayat setelahnya akan menjelaskan ayat sebelumnya. Misalkan di surah Al-Qadar, misalkan wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Maka ayat setelahnya akan menerangkan apa itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, dan seterusnya. Jadi setidaknya ada kurang lebih 13 tempat di Al-Qur'an yang ada wa ma adraka, kemudian Allah memberikan penjelasan kecuali cuma satu di satu ayat. Ketika ada kata wa ma adraka, Allah tidak menjelaskannya, yaitu di surah Al-Haqqah. Yang lain Allah menjelaskannya. Kebalikan dari wa ma adraka adalah wa ma yudrika. Kalau wa ma yudrika yang itu cuma ada 3 kali, maka karena dia berkaitan dengan hari kiamat, maka Allah tidak memberikan penjelasannya kecuali hanya sedikit. Allah tidak menerangkan dengan detail apa yang Allah tanyakan tersebut. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, misalkan. Maka di situ Allah tidak menjelaskan. Nah, itu rumusan di dalam Al-Qur'an. Dan biasanya kalau ada kata wa ma adraka, Allah sedang ingin agar kita memperhatikan apa yang Allah tanyakan ini, karena dia sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, sehingga Allah perlu menanyakannya kepada kita, dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apa itu At-Tariq? Maka Allah menjelaskan an-najmu tsaqib, yaitu bintang yang berkilau, bintang yang bersinar, bintang yang bercahaya, cahayanya sangat kuat sehingga cahayanya ini mampu menembus kegelapan. Tsaqib itu artinya dia bisa menerobos atau menembus. Dan ini juga ciri dari At-Tariq tadi yang kita sebutkan. Selain dia mengeluarkan suara, ternyata dia juga cahayanya yang sangat besar, sangat kuat, sehingga kegelapan langit itu di malam hari bisa ditembus oleh cahaya ini. Nah, apa kaitannya dengan sumpah Allah dengan jawaban? Nanti akan kita sampaikan insyaallah. Nah, ini jawaban dari sumpah Allah tersebut.
Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan at-thariq, maka Allah menjelaskan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bahwa setiap jiwa, setiap yang bernafas, maka ada hafid di dalamnya, ada yang menjaga di dalamnya. Jadi setiap yang bernafas, terutama manusia, maka pasti ada malaikat yang menyertainya. Sampai-sampai di dalam hadis disebutkan dari Abu Umamah berkata, Nabi SAW bersabda, wukila bil mu'mini mi'ah wasittuna malakan. Jadi orang mukmin itu dia dikawal, dia dikelilingi 160 malaikat, yadhubbuna anhu ma lam yaqdir alaih, yang 160 malaikat ini akan menjaganya, melindunginya selama takdir Allah belum terjadi, selama takdir Allah belum ditetapkan atasnya, maka dia akan dijaga, dikelilingi, dilindungi oleh 160-an malaikat ini. Min dzalikal basaru sab'atu amlakin yadhubbuna anhu. Untuk mata saja, untuk pandangan saja ada 7 malaikat yang menjaganya. Jadi mata kita, penglihatan kita ini dari 160-an malaikat ini ada 7 yang mengawalnya, melindunginya, menjaganya. Kama yudhabbu an qas'atil asali ad-dubabu, yang tugas malaikat ini menjaga manusia sebagaimana diberikan gambaran di sini. Kalau ada piring, wadah yang di situ ditaruh madu, maka biasanya akan ada serangga-serangga yang mendekat. Maka tugas malaikat ini menghalau, mengusir serangga-serangga yang ingin mendekat ke wadah yang ada madunya tadi. Jadi tugas malaikat seperti itu. Jadi gambaran menjaganya, melindunginya itu seperti kalau ada bejana diisi dengan madu yang bisa memancing serangga-serangga untuk mendekat, maka tugas malaikat adalah menghalau, menjauhkan agar serangga ini atau lalat bahasanya di sini tidak mendekat ke piring yang ada madunya tersebut. Ini kalimat terakhir yang luar biasa untuk kita. Walau wukilal abdu ila nafsihi tarfata ain. Kalau seandainya manusia disuruh menjaga, mengurus dirinya sendiri, walaupun hanya sekejap mata saja, lahtatafathu syayatin, maka syaitan pasti akan menculik, pasti akan mengambil kita. Dalam artian apa? Kalau tidak ada malaikat yang menjaga kita, melindungi kita, kemudian kita disuruh mengurus diri kita sendiri, padahal kita tahu kan, kita banyak lengahnya, kita banyak lalainya. Contoh paling mudah ketika tidur. Ketika kita tidur, bayangkan kalau Allah tidak mengirim penjaga untuk kita yang melindungi kita. Bayangkan Pak, kalau ada serangga kecil saja masuk ke lubang anggota tubuh kita, hidung misalkan, betapa repotnya kita, betapa sulitnya kita. Tapi Allah Maha Besar. Tidak ada kan ceritanya orang tidur kemudian kemasukan semut misalkan, kemasukan serangga apa misalkan, tidak ada. Tentu ada perangkat-perangkat yang Allah ciptakan untuk melindunginya. Misalkan telinga. Salah satu perangkatnya kita tahu kenapa telinga kita baunya tidak enak. Bau itulah yang membuat serangga tidak mau masuk ke telinga kita. Jadi telinga kita yang ada bau tidak enaknya itulah yang membuat serangga tidak mau mendekat ke atau tidak mau masuk ke telinga kita. Bayangkan kalau telinga kita wangi, atau lebih tepatnya manis misalkan, maka kita akan dikerubuti semut nanti Pak. Nah itu kan salah satunya saja perangkat yang Allah letakkan di telinga kita, sehingga bahkan serangga tidak ada yang masuk. Padahal kita sedang lalai tidur, padahal kita sedang tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Tetapi lihat penjagaan Allah itu sampai Allah membuat tidak ada sesuatu yang membahayakan yang masuk ke dalam tubuh kita. Atau mulut misalkan, sama kalau kita tidur kadang sampai terbuka mulut kita sampai mengeluarkan bunyi, kan tidak ada ceritanya orang tidur ngorok kemudian kemasukan cicak misalkan, kan nggak ada.
Lah bagaimana ceritanya kok sampai tidak pernah terjadi? Padahal mulut kita terbuka. Nah, itulah bagian dari contoh kecil penjagaan Allah. Lah kalau seandainya Allah tidak memberikan penjagaan kepada kita, kemudian memasrahkan semuanya, sudah urus dirimu sendiri, jaga dirimu sendiri, lindungi dirimu sendiri, maka kita pasti akan kesulitan. Termasuk contoh yang tadi disampaikan tentang mata kita, pandangan kita. Dan Masya Allah ya, lihat bagaimana kita kalau seandainya penglihatan atau mata kita disuruh kita yang menjaga sendiri ya. Nah, tidak ada alat otomatis yang membuat mata harus berkedip kalau ada sesuatu yang mendekat, mata harus menutup kalau ada sesuatu yang membahayakan bola mata. Nah, itu kalau kita disuruh buat sendiri, dalam artian tidak ada syaraf tertentu yang membuat dia bisa menutup sendiri kalau ada sesuatu yang mendekat, maka pasti betapa sulitnya kita. Hidup kita tidak akan mudah, Pak. Cuma ngurusi mata saja nanti tidak akan selesai. Nah, berapa kali mata kita berkedip, dan tujuannya untuk menjaga bola mata kita. Maka ini bagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwa Allah memberikan secara langsung Allah sendiri atau Allah kirimkan para malaikat untuk menjaga kita, untuk ada hafid penjaga ini. Lah apa tugasnya malaikat yang mengawal manusia ini, menjaga manusia ini? Kata hafid ini nanti terjemahannya banyak. Kata penjaga, pelindung ini terjemahannya banyak. Bisa Allah Subhanahu wa taala sendiri atau para malaikat, sebagaimana nanti di ayat banyak disebutkan, wa inna alaikum lahafidhin, misalkan pada kalian ada hafidhin, para pelindung, para penjaga. Itu bisa dari para malaikat. Yang ketiga adalah hafid di sini diterjemahkan dengan otak kita atau pikiran kita. Jadi Allah berikan anugerah kepada kita berupa akal, pikiran yang membawa kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita kepada keburukan, sehingga akal pikiran kita juga menjadi pelindung untuk diri kita. Kalau tidak ada akal, tidak ada pikiran, maka kebayangan orang melakukan apa saja yang bahkan bisa merusak dirinya, mencelakakan dirinya. Jadi kata hafid ini banyak, tapi intinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tugasnya apa? Tugas penjaga ini, malaikat yang melindungi ini tugasnya apa? Satu, menjaga. Tadi yang sudah kita contohkan di awal, itu bagian dari menjaga, melindungi. Termasuk ketika dalam keadaan kita lalai, maka malaikat yang Allah kirimkan untuk menjaga kita, melindungi kita. Jarang Pak kita tidur di ranjang misalkan yang tinggi, kemudian tiba-tiba gedebuk jatuh ke bawah, kan jarang. Kalaupun terjadi hanya sekali dua kali. Tidak setiap saat, tidak setiap kita tidur kita jatuh. Kenapa begitu? Sekali lagi, ada malaikat yang Allah kirim untuk menjaga, melindungi kita. Di surah Ar-Ra'd itu diantaranya nanti disebutkan lahu mu'aqibatum baina sebentar ayatnya. Gimana caranya? Ini ayat-ayatnya. Nggak bisa diturunkan. Jadi malaikat ini yang selalu menjaga dari depan, dari belakang. Kalau ada sesuatu yang membahayakan kita, maka malaikat ini yang akan bekerja. Jadi tugas pertama adalah menjaga, melindungi. Tugas yang kedua adalah mencatat. Kiraman katibin, malaikat-malaikat baik yang selalu mencatat semua yang kita lakukan. Maka ini kaitannya dengan tadi sumpah Allah was-sama'i wat-thariq, kemudian diterjemahkan dengan an-najmu tsaqib, bintang yang bisa menerobos kegelapan. Maksudnya apa? Sebagaimana bintang at-thariq ini dia mampu masuk bahkan ke dalam sesuatu yang gelap yang tidak terlihat, begitu juga dengan malaikat yang mencatat ini. Malaikat yang Allah tugaskan mencatat ini, malaikat mencatat dengan sangat detail semua yang kita lakukan, bahkan yang tidak kelihatan orang lain, bahkan yang tidak tampak oleh orang lain, malaikat mengetahuinya dan malaikat akan mencatatnya untuk kita semuanya, yang nanti catatan ini akan Allah tampilkan, Allah berikan di akhirat nanti. Kenapa perlu catatan? Kenapa tidak cukup dengan ucapan saja? Kenapa tidak cukup dengan tanya jawab misalkan di akhirat dengan pertanyaan-pertanyaan Allah? Karena Allah Maha tahu, Pak.
Manusia itu banyak ngeyelnya. Kalau tidak ada buktinya, tidak ada yang tertulis, manusia akan ngeyel. Manusia akan berkilah. Sebagaimana kita di dunia kan, ada transaksi akad dengan sesama, kemudian tidak ada bukti tertulis, maka di kemudian hari peluang untuk mengingkari, peluang untuk menghindari, ngeyel itu pasti ada. Maka bayangkan, Allah tidak butuh tulisan, Allah tidak butuh catatan kita, tetapi salah satu hikmahnya agar manusia terkunci mulutnya, tidak bisa ngeyel lagi, tidak bisa berdebat lagi, Allah tampakkan buku catatan sehingga pilihan manusia adalah mengakui dan mengakui. Oh ya, saya pernah melakukannya dulu. Oh ya, saya pernah melakukannya. Jadi tidak ada peluang untuk berbantah-bantah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmahnya kenapa perlu ada catatan amal, agar manusia semuanya nanti tunduk mengakui apa yang sudah dilakukannya. Dan catatan ini sangat-sangat detail, sebagaimana yang kita dapati di surah Al-Kahfi kan, mali hadzal kitab, buku apa ini, catatan apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok semuanya ada, yang besar maupun yang kecil, kenapa semuanya ada, kenapa semuanya tercatat? Jadi gambaran buku catatan amal di akhirat nanti seperti di surah Al-Kahfi yang sering kita baca tadi. Orang begitu nanti akan menyesal. Ini buku apa? Orang khawatir, orang takut, karena semuanya dicatat oleh Allah. Setiap waktunya, setiap saatnya dicatat oleh para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk ketelitian malaikat dalam mencatat, menulis itu, bentuk ketelitian malaikat dalam mencatat semua yang dilakukan oleh manusia itu seperti tadi. Bintang dengan cahayanya yang kuat, semua yang tertutup sekalipun bisa kelihatan. Semua yang gelap, yang hanya dia dan Allah yang tahu, maka para malaikat juga tahu. Nah, itu gambaran catatan, sehingga dengan catatan ini nanti akan menjadi hujah di hadapan Allah. Ini yang sudah kamu lakukan, ini semua yang sudah pernah kamu lakukan, sekarang bertanggungjawabkan. Kalau yang kamu lakukan baik, Allah berikan pahala kebaikan. Kalau yang dilakukan seseorang tidak baik, maka pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang ketiga, tugas malaikat ini adalah memastikan, mengurus dalam artian memastikan bahwa jatah kita hidup di dunia ini, baik rizki kita, ajal kita, semuanya sudah dipenuhi. Jadi tugas malaikat ini tadi ya, dia mengawasi. Tidak mungkin ada jatah rizki yang Allah berikan kepada kita kemudian tidak tuntas diberikan, tidak mungkin. Nabi sudah menjelaskan, seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai semua jatah rizkinya diberikan secara penuh, tidak ada yang kurang. Nah, jadi orang itu tidak akan meninggal sampai seluruh jatah rizkinya diberikan secara tuntas. Dan ini tugasnya malaikat. Malaikat ini mengawasi, mengurusi semua jatah. Ketika seseorang diberikan kehidupan di dunia, maka rizkinya berapa yang Allah sudah tetapkan untuknya, usia yang Allah berikan kepadanya berapa, itu semuanya nanti akan diawasi oleh malaikat ini, sehingga ketika sudah penuh, semuanya sudah diberikan, rizkinya sudah diberikan penuh, umur yang sudah ditetapkan sudah selesai, waktunya habis, maka pasti akan Allah wafatkan. Termasuk bagian menjaga juga, Allah Subhanahu wa taala akan membuat malaikat ini menjaga kita sampai kalau sudah ketemu dengan takdir kita, baru kita akan diserahkan kepada takdir kita. Tapi sebelum kita menemui takdir kita, maka malaikat akan menjaga kita. Misalkan tadi gambaran tidur kan, kita tidur di ranjang misalkan, kan jarang kita jatuh. Maka di saat kita tidak jatuh itu malaikat menjaga kita. Tapi begitu Allah sudah takdirkan, hari Rabu misalkan, si fulan ini tidur di ranjang, dia akan jatuh ke bawah. Maka ketika sudah ditetapkan takdirnya dia akan jatuh, maka pasti akan jatuh. Malaikat yang menjaga, melindunginya juga akan menyerahkan kepada takdir. Tidak bisa malaikat menolak takdir. Itu gambaran penjagaan itu seperti itu. Selama takdir Allah belum berlaku untuk seseorang,
maka malaikat yang menjaganya. Begitu takdir Allah sudah ditetapkan, waktunya sekian, hari ini jam sekian, maka malaikat akan menyerahkan si fulan ini kepada takdirnya dan pasti akan terjadi. Jadi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa ini ada penjaganya, ada pelindungnya, ada pengawasnya, ada pencatatnya. Dan catatannya semuanya sangat detail, sangat rapi, sangat jelas. Yang gelap, yang samar, yang tertutup, semuanya terlihat. Maka kalau kita sudah tahu bahwa amal kita dicatat dengan detail, amal kita diawasi dengan detail, maka ini kalimat yang indah yang disampaikan oleh, kalau tidak salah, penulis kitab Mafatihul Ghaib Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika Allah sudah bersumpah bahwasanya setiap jiwa terdapat malaikat yang akan menjaga, mengurusi, mencatat semua amal perbuatannya, maka seharusnya seseorang itu sekuat tenaga berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan hal terpenting dalam hidupnya. Nah, untuk sampai kepada hal terpenting dalam hidup kita, maka dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, memperhatikan dari apa kita diciptakan, dari mana kita diciptakan. Yang kedua, setelah kita selesai dengan hidup ini, kita akan menuju kemana. Maka memperhatikan dua hal ini adalah termasuk sesuatu yang penting. Tugas kita apa sih diciptakan Allah di dunia ini? Apa kewajiban kita ketika Allah melahirkan kita di dunia ini? Maka itu yang sesuatu yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu mengetahui asal penciptaan, kemudian memahami kemana kita nanti akan dikembalikan oleh Allah. Maka nanti di surah At-Tariq ini dua hal ini akan dibahas. Mengetahui asal penciptaan manusia, kemana nanti manusia akan dikembalikan setelah mati, maka dua ini akan dibahas. Tentu yang pertama dibahas adalah tentang asal penciptaan manusia. Maka mulai ayat kelima ini Allah bicara tentang agar kita mengetahui asal penciptaan kita, kemudian kita memahami apa tugas kita diciptakan oleh Allah. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka undur, lihatlah, perhatikan, pahami dari mana manusia itu diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Kemudian yakhruju min baini sulbi wat taraib, dan air ini keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi ini asal penciptaan manusia yang berasal dari air. Dan Masya Allah, asal penciptaan manusia itu sama dengan, ada kesamaan dengan cara Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi asal penciptaan manusia ini ada kesamaan dengan cara Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama kesamaan itu adalah dua-duanya, baik manusia maupun tumbuhan, diciptakan dari dari air, ditumbuhkan dari air. Kalau manusia dari air mani, kalau tumbuhan dari air hujan. Maka air mani ini dari laki-laki nanti akan masuk ke rahim seorang istri. Begitu juga dengan air hujan, dia akan masuk ke dalam tanah, kemudian nanti akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan yang menarik kesimpulannya adalah jenisnya berbeda. Yang satu manusia, yang satu tumbuh-tumbuhan. Jenisnya berbeda, tetapi ternyata cara menciptakannya sama, model penciptaannya sama. Berarti ini menunjukkan bahwa Tuhan yang menciptakan juga sama. Kalau Tuhan yang menciptakan berbeda, mesti kan cara membuatnya juga berbeda. Kalau namanya berbeda, kalau sama berarti nyontek, kan tidak mungkin. Maka disinilah kesimpulan yang ingin disampaikan tentang penciptaan manusia dan penciptaan tumbuh-tumbuhan. Wong jenisnya jangan sangat-sangat berbeda. Yang satu manusia berakal, bisa bergerak, bisa tumbuh. Yang satu tumbuh-tumbuhan. Ayo. Model yang berbeda, jenis yang berbeda, tapi cara menciptakannya sama. Ini menunjukkan bahwa
Allah yang menciptakan juga sama. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Maka ini salah satu yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berkuasa untuk menciptakan sesuatu yang berbeda bahkan dengan cara yang sama, dengan cara yang satu. Maka ini termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan tentang penciptaan manusia ini. Kemudian nanti di ayat selanjutnya juga kita akan ditegaskan tentang yauma tublas sarair, yaitu ketika semua yang tersembunyi, semua yang dirahasiakan akan ditambahkan. Maka nanti kita akan ketahui insyaallah di pertemuan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.